Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marisa Jala Kusumawati dengan 3 NIM terakhir 105 dari kelas Oceanografi C. Di sini saya ingin menjelaskan ulang dari langkah-langkah yang telah dilakukan di praktikum dengan Excel gelombang solitary. Terus di sini saya ingin mengerjakan data kedua karena data pertama sudah diselesaikan dari praktikumnya. Yang pertama kita bisa menulis NIM kita terlebih dahulu. Setelah itu kita ngambil 3 NIM terakhir tapi ditambahin 0, jadi 0,105 karena 3 NIM terakhir saya 105. Setelah itu kita bisa ke yang pertama ini nilai H. Kita sama dengan nilai data asli ditambah nilai NIM, tapi nilai NIM-nya ini tuh kita kunci. Lalu kita klik enter. Setelah itu maaf, kita bisa drag, tapi sampai dragnya tuh nilai D doang. Soalnya kalau buat nilai G itu kita tetap 9,8. Setelah itu kita bisa nyari nilai C. Nilai C itu dengan rumusnya sebentar ya. Bentar. SQRT ini kita copy aja, tapi nanti kita dijelasin. It's it's SQRT terus kurung buka C7 tuh berarti kan nilai G dikali kurung buka nilai H ditambah nilai D terus kurung tutup 2 kali, setelah itu kita klik enter. Which ah itu kita klik enter. Lalu kita bisa masuk ke elevasi gelombang. Karena rumusnya panjang kita copy dari data sebelumnya di sini aja deh. Ctrl C kita klik enter. Lalu terus ke sini. Ini klik. Ah, terus di nilai elevasi gelombang itu kita nyari nilai dari X minus 5 T0. Terus ah, dengan rumus C5 kita kunci semuanya dikali kurung buka 2 kali. 1 dibagi cos kurung buka SQRT kurung buka 2 kali. 3 dikali C5. Terus kita kunci lagi kurung tutup dibagi kurung buka 4 dikali kurung buka C6 kita kunci semuanya terus kita pangkatin 3 kurung tutup 3 kali lalu kita kali kurung buka B13 kita kunci di angkanya aja 13 dikurangi kurung buka C10 kita kunci semua dikali 14 kita kunci tapi di bagian A-nya saja. Terus kita tutup kurung tutup 5 kali. Terus kita pangkatin 2. Setelah itu kita klik enter. Kita ini bisa drag ke bawah terlebih dahulu. Karena tadi udah dikunci, jadi drag-nya itu nggak merubah apapun. Setelah itu kita drag ke kanan. Lalu kita mau ke apa yang namanya? Jarak dasar ke permukaan air atau YS. Rumusnya juga cukup panjang. Kita ambil dari data yang udah aku kerjain aja ya. Hmm, Ctrl C, terus Enter, sini Ctrl V. Ah, rumusnya, kan cukup panjang. Maaf, salah tadi. Rumusnya singkat, itu cuma C6 dari nilai elevasi ini, terus ditambah nilai, bukan, dari nilai D kita kunci semuanya, terus ditambah dari nilai elevasi yang -5 sama 0. Kita klik enter. Lalu kita bisa drag ke samping. Lalu kita drag ke bawah. Setelah itu kan kita mau nyari nilai M dan N. Karena sebelum nyari nilai M dan N tuh kita harus interpolasi terlebih dahulu. Nilai H berarti itu sama dengan
Berarti C5 dibagi C6. Kita klik enter. Lalu di sini kan eh aku udah nyari Mas, aku udah garisin dibuat yang grafiknya itu. Ini tuh batas atasnya dapat 0,5, batas bawahnya itu dapat 0,4. Setelah itu kan kita ngukur dari batas 0,4 ke 0,5 itu sepanjang 2 meter. 2 meter, 2 senti. Lalu yang batas bawahnya itu kita isi 0 aja. Batas tengahnya itu antara dari 0,4 ke 0,5 kan itu 2 senti. Jadi terus kita nyari 0,4. Jadi itu tuh dapat. Oh, bukan. Ini tuh interpolasi. Bentar ya. Kita copy aja, Ctrl C, Enter. Terus kita interpolasi aja. Ah, dengan interpolasinya itu dengan rumusnya tuh sama dengan E31 ditambah kurung buka 2 kali, D32 kurangi D31 kurung tutup dibagi kurung buka D33 kurangi D31 kurung tutup 2 kali dikali kurung buka E33 kurangi E31. Setelah itu kita bisa klik enter. Di sini tuh udah dapat nilai interpolasi dari panjangnya yaitu dapat 0,93. Terus yang di sini itu, bentar. Oh ya, terus kan di nilai N. Nilai N itu aku juga udah nyari, ini tuh dapat 0,5 batas bawahnya, terus batas atasnya tuh 0,6. Oh ya, 0,9 itu kalau diukur tuh dapatnya tuh batasnya, bentar ya. Oh ya, tadi kan dapatnya itu 1 sen. 0,9 tuh kan masuknya ke 0,93 itu maksudnya kan 1 senti itu. Jadi didapatkan terus tarik garis buat ke N, terus tarik garis juga ke arah kiri. Jadi dapat batas bawahnya itu 0,5 sama batas atasnya tuh 0,6. Terus panjangnya itu yang batas atasnya itu 1,9, batas atasnya itu 0. Terus tengahnya itu karena yang dari kita garisnya itu didapatkan nilai 1,5. Itu kita ntar. Setelah itu kita mau interpolasi lagi nih. Tapi pakai rumus yang udah ada dulu aja. Kita klik. Ah, rumusnya itu dengan sama dengan H31 ditambah kurung buka 2 kali, G32 dikurangi, G31 kurung tutup, dibagi kurung buka, G33 kurangi, G31 kurung tutup 2 kali, dikali kurung buka, H33 kurangi, H31. Setelah itu kita kurung tutup. Kita bisa klik enter. Setelah itu kita mau nyari nilai M. Hmm. Tadi karena batas mana ya? Kita udah tarik garis itu, jadi dapat batas bawahnya itu, oh ini, 0,8, batas atasnya itu 0,9. Terus dari 0,8 ke 0,9 tuh jaraknya 1,9, jadi ini tuh batas atasnya. Terus batas bawahnya tuh 0, batas tengahnya itu dari tarikan garis itu kalian dapat berapa senti dari jaraknya yang 0,8 ke 0,9. Bukan, jarak garisnya itu didapatkan itu 1,6.
Nah, itu klik enter, kita bisa interpolasi lagi. Ah, rumusnya itu sama dengan K31 ditambah kurung buka dua kali, C32 dikurangi C31 kurung tutup, dibagi kurung buka, C33 kurangi C31 kurung tutup dua kali, kali kurung buka, K33 kurangi K31 kurung tutup, setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita bisa konekin aja dari nilai yang udah kita interpolasi itu. Kayak yang nilai N ini sama dengan dari nilai yang udah kita interpolasi, terus M dari nilai yang udah kita Ah, udah ketemu nih nilai M sama N-nya itu dapat N-nya tuh 0,578, terus M-nya itu dapat 0,884. Setelah itu kita mau ke kecepatan horizontal. Dengan rumusnya, oh, yes. Eh, Enter. Oh, sebelum ke sini tuh kan eh, ada pembagian dari sesuai NIM akhir untuk YS dan XT. Itu aku karena NIM akhirku 5, jadi aku dapat YS ku, oh, X. Di YS tuh X ku X sama dengan 1 dan T sama dengan 5. Jadi kita bisa menandai terlebih dahulu X1 sama dengan ini. Kita pakai warna apa ya? Ini Friends. Setelah itu kita ini sama tanda itu. Setelah itu tuh masukin rumus sama dengan sebentar. Kita lihat ya. Itu 28 itu dari nilai yes. Sama dengan 1/3 kali dari nilai YS-nya ini. Lalu kita klik enter. Setelah itu yang bawahnya juga sama 2 bagi 3 dikali dari nilai YS-nya yang sesuai NIM ya ini. Bukan. Setelah itu D plus NX itu rumusnya, aduh, C16 tambah H19. Uh, C16 tuh nilai elevasi gelombang yang kita udah tandai sama H19 tuh. Eh, H19 tuh itu, terus C6 itu dari nilai D. Setelah itu, karena nilai buat kecepatan vertikal sama kecepatan maksimumnya itu buat nilai apa ya namanya, ininya sama, kita tinggal copy aja. Terus kita langsung wait. Oh, no, salah. uh, Paste value. Ini juga sama. Paste value. Setelah itu kita mau nyari nilai dari kecepatan horizontal di titik negatif X min 5 sama Y 0. Dengan rumusnya itu cukup panjang ya. Oh, bukan cukup panjang, emang panjang banget ini. Ctrl C, kita copy dari data sebelumnya aja ya. Dengan rumus sama dengan C10 kita kunci semua dikali B32 kita kunci dikali kurung buka 1 ditambah cos kurung buka radians kurung buka B33 nih kita kunci semua dikali B37 tetapi yang dikunci cuma nilai B-nya aja, terus dikali C6 kita kunci semua kurung tutup dua kali, terus dikali cos kurung buka B33 kita kunci kali C36, tapi yang dikunci cuma nilai angka 36-nya aja, terus dibagi C6 kita kunci semua, kurung tutup dua kali, dibagi kurung buka dua kali, cos kurung buka
radians, kurung buka, B33 kita kunci semua, dikali B37, tapi yang dikunci cuma B-nya aja, terus dibagi C6, kita kunci semua, kurung tutup 3 kali, 1, 2, 3. Terus ditambah, kurung buka, kos, kurung buka, B33 kita kunci semua, dikali C36, itu, oh yang dikunci cuma 36-nya aja, terus dibagi C6, itu kita kunci semua, terus kurung tutup 3 kali, eh, di pangkat 2. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu karena tadi udah pada dikunci, kita drag aja. Nah, udah dapat. Setelah itu kita mau ke kecepatan vertikal atau nilai V-nya. Kita makan. Rumusnya juga cukup panjang, jadi kita ambil dari data yang udah kerjain aja. Eh rumusnya itu C10 kurung tutup 2 kok C10 kita kunci semua dikali B32 kita kunci semua dikali sin kurung buka radians kurung buka B33 kita kunci semua dikali B45 tapi yang dikunci cuma B-nya aja dibagi C6 kita kunci semua kurung tutup 2 kali dikali sin H kurung buka, B33 kita kunci semua, dikali C44 yang dikunci cuma angka 44-nya aja, dibagi C6 kita kunci semua. Terus kurung tutup 2 kali, dibagi kurung buka 2 kali, kos, kurung buka radians, kurung buka B33 kita kunci semua, dikali B45 yang dikunci cuma nilai B-nya aja, dibagi C6 kurung kunci semua, kurung tutup 2 kali, ditambah cos H, kurung buka B33, kita kunci semua, dikali C44, tapi yang dikunci cuma 44-nya aja, dibagi C6, kita kunci semua, kurung tutup 3 kali, terus dipangkatin 2, kita klik enter. Di sini tuh dapat emang nilainya 0. Kita drag lagi ke kanan, lalu kita drag ke bawah. Udah dapat nih. Setelah itu kita mau ke kecepatan maksimum. Itu karena rumusnya juga cukup panjang, kita copy aja. Kita klik enter. Uh, Rumusnya tuh nggak sepanjang kayak kecepatan horizontal sama kecepatan vertikal. Dengan rumusnya itu sama dengan kurung buka C10 kita kunci semua dikali B32 kita kunci semua kurung tutup dibagi kurung buka 1 ditambah cos kurung buka radians kurung buka B33 dikali B52 B33 itu kita kunci semua dikali B52 tapi yang dikunci cuma nilai B. Terus kurung tutup dibagi C6, kita kunci semua. Kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita klik N. Kita bisa drag dulu. Mana sih? Bentar ya. Kita bisa drag ke bawah dulu ataupun ke samping kanan. Apa? Udah dapat nih. Setelah itu kita mau nyari nilai volume transport. Itu rumusnya eh, cukup dikit kok. Ctrl C. Wah, hmm, wait. Oh, nggak bisa. Benar-benar. Oke, kita ulang lagi. Ctrl C. Kita enter. Lalu kita ulang. Kalau nggak bisa ya kita nulis. Berarti kita harus nulis aja. Bentar. Foto dulu aja ya rumusnya. Yang ini panjang nggak? Ah,
Kita balik ke data kedua, transport Ekman itu sama dengan kurung buka dua kali, lalu 16 dibagi 3 kurung tutup, dikali C, C6, terus pangkat 3, dikali C5, kurung tutup satu kali, terus dipangkatin, oh, pangkatin 0,5. Bentar kita cek dulu. 16 C 6 dipangkat 3 dikali C5 di... Oke, udah benar. Dapatnya nilainya 65,30,454. Setelah itu kita mau ke energi. Karena rumusnya dikit, kita ketik aja ya. Sama dengan kurung buka satu kali, 8 dibagi kurung buka 3 dikali SQRT. Terus kita kurung buka nilai 3, kita kurung tutup 2 kali. 2. Lalu kita kali nilai G, bukan nilai G, apa ya nih? Yang 10,25, setelah itu dikali C7, kali kurung buka satu kali, C5 kita pangkatin 1,5. Kurung tutup satu kali, kali kurung buka C6 kita pangkatin lagi 1,5, terus kurung tutup dua kali, 1, 2, terus dikali 10 pangkat min 3. Kita cocokin dulu. Um, oke, udah benar, kita cek enter. Udah nih, udah dapat nilainya tuh 127 1270,42258. Setelah datanya ini udah terisi semua, kita buat grafik dari elevasi gelombang itu ada dua terhadap X sama terhadap T, yang jarak dasar ke permukaan air atau YS itu juga terhadap X sama terhadap T. Terus kecepatan horizontal itu ada dua juga terhadap X sama Y. Terus kecepatan vertikal tuh juga ada X terhadap versus X sama versus Y. Terus kecepatan maksimum tuh juga ada versus X sama versus Y. Jadi kita buat 10 grafik. Yang pertama, kita masuk ke insert terlebih dahulu nih. Ke apa namanya nih? Scatter. What's... apa sih yang... kosongan kan? Kita sambil napas. Kita insert lagi. Lalu lalu kita buat lagi ke insert ke apa ini namanya scatter with smooth line, biar enak buat datanya. Kita buat 6 aja dulu ya. Let's... no. Ini kita hapus. Insert scroll. Nanti tinggal nata ulang aja.
Karena ini udah ada 6, kita mulai lagi ini pencet dulu. Setelah itu kita ke slide data, kita mau ke add, kita mau terhadap eh X-nya terlebih dahulu nih. Ya, terhadap X, terhadap T. Kita mau nyari yang grafik elevasi versus T dulu. Berarti X sama dengan -5. Karena ini tuh vertikal terlebih dahulu. Jadi kita nih series X-nya itu dari 0 sampai 5. Terus karena -5 tuh jadi pakai nilai yang ini. Terus kita lanjut dari tambahin add lagi X sama dengan -4, lalu kita series X-nya masih sama. Series X-nya ini tuh konstan ya teman-teman. Setelah itu cuma yang nilai yang berbeda itu cuma yang Y-nya aja. Kita klik OK. Sama dengan ketiga. X-nya masih sama. Nilai Y-nya itu. Hmm, sama dengan negatif X. Negatif 2 teman ya. Oke. X sama dengan negatif 1. Terus series X-nya itu eh no, no, no. Typo. Series X-nya itu yang 0 sampai 5. Setelah itu Y-nya itu -1. Terus kita klik OK. 0. Setelah itu kita X1. Oh ya, buat series name-nya ini tuh dari X-5 sampai X5. Emang banyak ya. Oh ya, buat uh, grafiknya itu juga harus hati-hati karena kan takutnya itu anomali. Jadi pas pengolahan data kita itu harus hati-hati kayak yang di dikunci itu yang apa. Jadi kita pas pengolahan data harus teliti buat masukin nilai rumusnya. Udah X3 ya. Emang buat grafik ini tuh cukup memakan waktu yang lama. Klik OK. Nilai Y-nya itu X5. Udah selesai nih. Kita kan dari X-5 sampai X5. Setelah itu kita klik OK. Ah, ini udah terlihat grafik yang terhadap T-nya dulu. Setelah itu kita buka Axis Tab, klik uncheck list Axis Style, Chart Style, sama Legend. Legend ini tuh harus di sebelah kanan ya biar kelihatan rapi. Nah, itu ini diganti grafik elevasi versus P. Setelah itu kita nulis data biar nggak keliru nanti. Setelah itu kita klik enter. Itu nama eh
Kusuma, saya itu NIM, terus kita kelas. Ah, udah nih, ini versus T-nya. Ini tuh kita ganti. Aduh, ini maaf ya. Apa sih kok nggak bisa nih? Itu saya itu akses tahu yang sini tuh kita ganti elevasi. Ah, udah nih, setelah itu kita klik yang grafik yang kedua buat versus X-nya. Buat cara yang ini tuh lebih mudah ya, kita ke select data, terus tuh add, terus T sama dengan 0, series X-nya itu dari min 5 sampai 5, terus Y-nya itu karena T0, jadi di bagian sini. Saya klik OK. Setelah itu ini P sama dengan sama dengan 1. Series X-nya masih sama, min 5 sampai 5. Terus Y value-nya itu karena 1, jadi di sini. Kita klik OK. Nah, ini P sama dengan 2. X-nya itu masih sama ya. Cuman, cuma yang beda tuh Y-nya doang. Kalau X itu emang konstan. Jadi buat kayak grafiknya itu nggak jadi anomali. Tadi ini total berapa? Oke. Terus, udah nih, T-nya dari 0 sampai 5 kita klik OK. Dan terus lihat di sini, setelah itu kita ditanda. Terus ini kita tambahin aksis style sama legend-nya. Legend-nya tetap di sebelah kanan ya. Ini tuh kita ganti grafik elevasi versus nilai X. Terus data 2. Kita klik enter tuh nama, terus name, terus kelas ya. Di sini tuh iya kan versus X. Setelah itu access style-nya ini tuh diganti hmm, elevasi. Terus ini ganti X. Oh ya, ini masih ada 8 grafik karena uh, di tempatku ini ada azan maghrib, jadi kita eh apa ya, kita pause terlebih dahulu buat video ini tuh. Oh, setelah itu kita masuk ke grafik yang ketiga, yang buat YS. Kita pencet dulu yang buat grafiknya itu, kita ke select data. Kita masih yang buat grafik YS tuh versus T.
versus, ya berterus, versus T sama dengan X sama dengan -5. Series X-nya itu 0 sampai 5. Terus series Y-nya itu ini. Yang ke bawah ini secara vertikal terlebih dahulu ya. Yaitu X sama dengan -4. Series X-nya masih sama, tetap konstan atau tetap ya. Kalau di hidrodinamika setelah itu. Oke lagi. Lakuin sampai X sama dengan 5. Oke, tuh X sama dengan 1. -1. X-nya masih 0 sampai 5. Ini ya. Series itu. Ikut oke, terus X sama dengan 0. Bentar ya, aduh misal mencet lagi. Sersinya itu 0 gitu. Sersinya itu 1 berarti sih. X sama dengan 2. X-nya itu yang 0 sampai 5. Y-nya yang berbeda ya. Nah, ini terakhir nih. Y-nya itu yang 5 ke bawah ini yang dari vertikal saya. Klik oke lagi. Ah, ini udah kan, udah terlihat. Terus kita nambahin axis file, chart file, sama legend. Saya itu tuh chart file-nya itu kita ganti grafik YS versus nilai T. Saya itu baik. Data 2, kita klik nama, terus name. Oh ya, buat di grafik ini tuh nama name sama kelas tuh nggak boleh disingkat ya, kayak namanya tuh siapa tapi cuma disingkat kayak nama depannya itu nggak boleh. Setelah itu kita masuk ke grafik yang versus X-nya. Itu T sama dengan 0, terus versus X-nya tuh dari -5 sampai 5. Y-nya itu karena di 0 jadi di sini. Kita klik OK, terus kita tambahin D sama dengan 1. X-nya itu ini lagi. Y-nya tuh yang mana? 1 ini.
Oke, terus sama dengan 2 sales X-nya itu min 5 sampai 5, terus sales Y itu karena 2 tuh jadi pakai ini. Ini tuh secara vertikal ya. Sama sama dengan terus sales X-nya itu ini, sales Y itu yang berbeda-beda. Masih ada satu lagi. Sama dengan itu sales X-nya itu min 5 sampai 5. Terus series Y-nya itu ini. Nah, jadi kita klik OK. Karena di sini T-nya udah dari 0 sampai 5 itu kita klik OK. Nah, nih kelihatan nih. Udah dapat grafiknya, terus kita tambahin Excel, Chartel, sama Legend. Legendnya kanan ya. Terus ini tuh namanya grafik YS versus X. Terus data 2, kita klik enter, mana. Itu 605 terus kelas mesin enggak ada pakai. Setelah itu kita mau masuk ke grafik yang ketiga. Bukan ke ketiga, keenam. Itu masuk ke kecepatan horizontal. Kecepatan horizontal tuh ada dua itu, buat versus X sama versus Y. Kita mau ke versus X dulu nih. Jadi X sama dengan dari -5 juga. X-nya tuh dari sini ke sini. Terus ini tetap secara vertikal ya teman-teman kalau X. -4. X-nya masih sama, konstan. Terus serisinya itu ngikutin aja tabel di bawahnya kayak -4 tuh mau yang mana, kayak gitu ya. Tadi itu -3 sih. X sama dengan -2. Series X-nya masih sama. Tapi kalau series Y itu ngikutin dari apa yang mau kita kerjain, kayak yang nol, step ini ikutnya yang ini. Gitu ya. Jangan sampai apa ya namanya kayak salah perhitungan. Oh, terus X sama dengan 2. X-nya masih sama dari 0 sampai 6,5. Itu 2. Selisihnya itu 3 tuh ini.
X sama dengan 4. Series X-nya itu sama. Terus series Y-nya itu. Terus yang terakhir nih, X sama dengan 5. Series X-nya tuh 0 sampai 6,5. Series Y-nya itu kita ngikutin dari yang mau kita pilih. Jadi kita klik OK. Karena di sini udah min 5 sampai 5, kita klik OK lagi. Hmm. Udah terdapat nih. Nanti kita tambah Existel, Chartfile, sama Legend. Buat Existel yang ini itu kita ganti nilai X. Oh ya, di sini itu tadi kita ganti nilai T terlebih dahulu ya. Maaf, ini ketinggalan. Ini versus X-nya. Ya, di sini tuh kita ganti nilai mana sih kok nggak bisa? YS. YS. Nah, setelah itu kita buat chart tile terus axis tile-nya nanti aja. Setelah itu kita buat nyari yang nilai Y. Y sama dengan 0. Series X-nya tuh yang ini. Aduh. Hmm, 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 hmm. Ulang aja ya sama dengan 0. Terus series X-nya tuh min 5 sampai 5. Series Y-nya tuh ngikutin dari ini. Kalau kita klik kayak terus. Oh, apa yang salah? Mm-mm. Kita ulang deh. Konsol. Ini kita ulang di rumah aja. Kita ulang dari Y sama dengan 6. Series X-nya itu min 5 sampai 5. Nah, series Y-nya itu yang ini bawah ini. Nah, itu kita klik OK. Ini kita klik Y sama dengan nyesuaiin 2,16923. Terus series X-nya masih sama. Dari min 5 sampai 5. Lalu Y-nya itu kita sesuaiin aja. Oke, setelah itu tambah lagi Y sama dengan 4,33,33 3387 847. Terus series X-nya itu masih sama. Terus series Y-nya itu ya ini. Menambah lagi 6,507 6,50770. Terus series X-nya tuh min 5 sampai series Y-nya itu ini. Ah, udah selesai nih karena Y-nya cuma 4, kita klik OK. Ah, grafiknya itu melengkung dari atas, dari bawah ke atas, terus ke bawah lagi. Setelah itu kita mau nambahin akses, aksis title, share title, sama legend. Legendnya tetap di kanan ya. Setelah itu, ini tuh, oh, ini tuh nilai Y, terus ini tuh komponen, komponen, oh, kecepatan horizontal. Kecepatan horizontal. Setelah itu nih grafiknya.
grafik kecepatan horizontal versus Z. Terus data kok data dua kayak kelihatan tuh nama username terus kelas. Ah, terus karena di sini tadi juga belum diubah ini akses telnya itu kecepatan horizontal. Itu ini chart title-nya itu kita ganti grafik kecepatan kecepatan horizontal versus nilai X. Terus terpatik dua. Kita klik nama, terus name, terus kelas. Setelah itu kita mau ke grafik ke 8. Eh, enggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah, grafik ke 7. Kita ke chart design, ke select data. Ini buat kecepatan yang vertikal. Ini secara vertikal dulu, jadi X sama dengan min 5. X-nya masih sama 0 sampai 6,5. Y-nya itu ngikutin. Setelah itu tambah lagi X sama dengan negatif 4. X-nya itu lagi. Ini tetap kayak sama yang sebelum-sebelumnya tuh X-nya konstan, kalau Y-nya itu ngikutin apa yang mau kita cari. Kayak secara vertikal apa atau horizontalnya ya. Terus X sama dengan 1. Klik oke.
Karena ini udah dari min 5 sampai 5 kita klik OK lagi aja. Setelah itu kita ke graphic slicing aja biar biar nggak ngelamain. Terus ini tuh versus y-nya jadi sama dengan nol. Ini secara horizontalnya. Jadi nilai X-nya tuh dari min 5 sampai 5, terus nilai Y-nya itu nyesuaiin 2,16923 satu size-nya itu min 5 sampai 5. Terus size-nya itu nyesuaiin dari 2,16. 4,33, 4,33, 847, 847. Terus size X-nya itu bersama dengan 6,50,770. Terus size X-nya itu masam itu terus size itu nyesuaiin. Saya itu kita klik OK. Klik OK juga. Nah, di sini udah terlihat nih. Jadi kita nambahin chart axis style, sama legend. Lalu di yang di sini juga kita tambahin axis style, chart style, sama legend. Lalu kita mau mengubah chart style-nya itu grafik kecepatan vertikal versus X. Grafik kecepatan vertikal versus X. Default. Terus nama Oceanographic. Bentar. Terus di sini itu kecepatan vertikal. Setelah itu aksis tahunnya ini itu kita kali nilai X, yang aksis tahunnya ini itu kita kali nilai Y, terus aksis tahun samping itu kecepatan kecepatan vertikal. Setelah itu chart time itu kita ganti grafik kecepatan vertikal versus Y. Itu dapat juga karena host name terus wait. Ini kita close aja ya. Saya itu kita mau masuk ke grafik yang terakhir. Yang buat kecepatan maksimum ini kita select data lagi. Ini juga terhadap X-nya terlebih dahulu. Jadi X sama dengan -5. Terus uh, series X-nya tuh 0 sampai 6,5 masih sama. Series Y-nya itu kita ngikutin dari tapi
dari min 5 tapi secara vertikal. Yaitu X sama dengan min 4. Series X-nya tuh sama. Series ini ya. Aduh, kelebat kelihatan. Min 3. Series X-nya tuh 0 sampai 6. Terus Y-nya itu ngikutin. Lalu kita X sama dengan 1. Oke, terus X sama dengan ini. Terus series X-nya 0 sampai 6,5. Series Y-nya itu 2,789. 789 982 sama 2,77999. Yang terakhir nih, X sama dengan ini. Series X-nya itu sama. Series X ini gede. Cetak, mantap. Terus karena di sini udah minimal sampai 5, kita klik OK. Enggak sih. Benar. Nah, itu kita nyari buat versus Y-nya dulu ya. Secara X-nya itu min 5 sampai 5. Cara Z-nya itu dari sini sampai ke sini tapi secara horizontal. Oke. Terus bersama dengan 2,16923,16923. Series X-nya itu min 5. Kebalik. Min 5 sampai 5. Series Y-nya itu. Oh, no. Nambahin 4,33,847. Search X-nya itu min 5 sampai 5. B-nya itu uh, kurang satu lagi. Jadi sama dengan 4,50,770. Search X-nya itu min 5 sampai 5. Terus data series levelnya tadi. Kayak itu kita klik OK. Di sini kita nambahin access style, chart style, sama legend. Terus di sini tuh kita ganti grafik
Kecepatan kecepatan maksimum versus y. Beta 2 terus nama grafik kecepatan maksimum versus y. Data 2 Marisa Jaya Kusumawati 2601 2401 terus yang part versus y-nya itu kita juga nambahin akses style, chart style, sama legend. Oh, buat yang ini tuh mulai Y, terus yang ini tuh masuk kecepatan maksimum. Lalu yang akses style ini kita coba kecepatan maksimal. Terus akses style ini. Nah, X. Serta itu grafik kecepatan maksimum versus X. Data Marisa Jaya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus kelas Oceania review cek. Kita dari pengolahan data ini udah selesai. Terus kita buat grafik tuh dalam satu data itu ada 10 grafik. Kita udah ada grafik elevasi versus T sama versus X, terus grafik versi YS versus T sama versus X, terus grafik kecepatan horizontal tuh versus X sama versus Y, grafik kecepatan vertikal tuh versus X sama versus Y, terus grafik kecepatan maksimum versus X sama versus Y, udah semua. Kita akhiri untuk langkah tutorial sesi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun gerakan ataupun rumus kayak yang tadi yang nggak bisa-bisa. Mohon maaf. Sekali lagi, uh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.